Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya masih membahas tentang suku banyak. Pada pertemuan kali ini yang akan saya bahas adalah membahas memperdalam tentang teorema faktor. Ya, apa pendalaman tentang teorema faktor? Simak penjelasan saya berikut. Ya, teorema faktor. Ya. Nah ini, ya dua hal inilah penting. Jadi yang pertama, yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Itu kalau ada pembagi, kemudian ada yang dibagi, kemudian diproses pembagian itu akan menghasilkan hubungan yang dibagi itu sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Siapapun yang dibagi dan siapapun pembaginya. Nah, itu penting. Ini dasar pertama yang penting pada pembahasan suku banyak yang berkaitan dengan teorema sisa dan teorema faktor dan seterusnya. Berikutnya, yang kedua, Fx Hb dibagi X min A, nah itu yang dikenal dengan pernyataan teorema faktor itu ya. Nah, ini akan saya pertegas. Di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas yang namanya teorema faktor. Sekarang saya pertegas lagi bagaimana pertegasannya. Ya, simak penjelasan berikut ini. Nah, simak penjelasan berikut ini. Ya. Ya, teorema faktor. Yang F itu teorema faktor. Ya. F teorema faktor. Sebetulnya teorema faktor itu bunyinya begini. Nah, sebetulnya begini bunyinya. Jika X min A faktor dari Fx begitu, nah, maka Fx-nya sama Fa-nya sama dengan 0. Sebetulnya bunyinya begitu. Nah, jadi teorema faktor itu jika X min A faktor dari Fx, maka Fa-nya sama dengan 0. Nah, ini itu yang saya kodai merah ini, nah, yang saya kodai merah ini analog dengan ini. Berarti ini itu pernyataan ini analognya seperti ini. Berarti jika Fx habis dibagi X min A, maka Fa-nya sama dengan 0. Jadi pernyataan yang saya kodai merah ini sama dengan pernyataan yang saya kodai merah di bawah ini. Jadi sama. Ini sama. Pada pertemuan sebelumnya itu sudah saya jelaskan ini. Nah, ini saya pertegas lagi. Maka kalau X min A faktor daripada Fx, maka Fa-nya sama dengan 0. Atau Fx habis dibagi X min A, berarti Fa-nya sama dengan 0. Gitu. Nah, ini kalau disederhanakan, ini Fx dibagi X min A, kalau Fx itu habis dibagi X min A, maka Fa-nya sama dengan 0. Kemudian kalau dikembangkan lagi, misalkan Fx itu habis dibagi Ax plus B, maka F min B-nya sama dengan 0. Lebih real lagi, kalau Fx itu habis
dibagi X min 5, maka F5-nya sama dengan 0. Kalau Fx itu habis dibagi X plus 5, maka F min 5-nya sama dengan 0. Nah, konsekuensi dari teorema faktor. Berarti lebih konkretnya lagi, kalau Fx begitu habis dibagi katakanlah 3x min 7, berarti nanti F7/3 sama dengan 0 dan seterusnya. Inilah yang namanya teorema faktor. Teorema faktor. Nah, berikutnya teorema faktor yang perlu kalian ketahui berikutnya adalah ini. Nah, ini yang penting. Ingat, kalau saya punya pernyataan 6 faktor dari 12. Nah, 6 faktor dari 12. Pernyataan ini analog dengan 12 habis dibagi 6. Kalau ada 6 faktor dari 6 itu faktor dari 12, itu analog dengan 12 habis dibagi 6. Nah, sementara nah ini penting ini. Sementara faktor dari 6 itu adalah 2/3. Nah, kalau ada seperti ini, 12 habis dibagi 6. 6 itu kan faktornya 2/3. Maka ini nanti anak dari pernyataan ini adalah pernyataan induk. Pernyataan induknya 12 habis dibagi 6. Sementara faktor dari 6 itu kan 2/3. Maka akan melahirkan pernyataan berikutnya yang benar. Gitu ya. Melahirkan pernyataan yang benar. Apa itu? Kalau ini nanti pernyataan ini akan melahirkan yang pertama 12 habis dibagi 2. 12 juga habis dibagi 3. Jadi, kalau ada pernyataan induk 12 habis dibagi 6, sementara faktor dari 6 itu 2/3, maka induk ini akan melahirkan pernyataan baru. Kalau 12 habis dibagi 6, sementara faktor 6 adalah 2 dan 3, maka 12 habis dibagi 2 dan 12 habis dibagi 3. Nah, buktikan kalau tidak percaya. Nah, 12 itu kan pasti habis dibagi 6. Sementara 6 itu faktornya 2, 3. 2 nanti pasti habis bagi 2 nanti habis digunakan untuk membagi 12 dan 3 ini habis untuk membagi 12. Seperti ini. Nah, ini logika ini penting karena ada beberapa persoalan dalam teorema faktor ini, persoalan otomator yang menggunakan logika ini. Nah, logika ini. Apa contohnya? Contohnya ini. Mana? Nah, ini contohnya. Saya menggunakan itu. Contohnya seperti itu. Saya ingin menyelesaikan soal nomor 3 UNAS tahun 2003. Di situ ada pernyataan. Soal nomor 3 itu. Pernyataannya itu apa? Pernyataannya itu adalah X kuadrat min 3X min 4 itu faktor dari X pangkat 4 min 4X pangkat 3 min 4X pangkat 3 min 7X kuadrat plus AX plus B. Jadi pernyataan ini dari persoalan itu. Nah, pernyataan ini
pernyataan ini analog dengan, jadi pernyataan ini itu analog dengan X pangkat 4 dikurangi 4X pangkat 3 dikurangi 7X kuadrat plus AX plus B habis dibagi X pangkat 3, X pangkat 2, sorry, min 3X min 4. Dari mana dasar hukumnya? Dari ini. Kalau 6 faktor dari 12, berarti 12 faktor 6 faktor dari 12, berarti 12 habis dibagi 6. X kuadrat min 3X adalah faktor dari ini. Nah, ini analog dengan, berarti ini habis dibagi X pangkat 2 min 3X min 4. Ya seperti ini. 6 faktor dari 12 berarti dibalik 12 habis dibagi 6. Berarti X kuadrat min 3X min 4 faktor dari X pangkat 4 min 4X pangkat 3 min 7X kuadrat plus AX plus B berarti X pangkat 4 min 4X pangkat 3 min 7X kuadrat plus AX plus B itu habis dibagi X kuadrat min 3X min 4. Nah, seperti ini. Sama. Jadi X kuadrat min 3X min 4 itu seperti 6. X pangkat 4 min 4X pangkat 3 min 7X kuadrat plus AX plus B itu analog dengan 12. Nah, itu dasar hukumnya. Kenapa dua pernyataan ini adalah pernyataan yang senilai ya dasar hukumnya ini. Berikutnya. Ingat berikutnya. Lah, X kuadrat min 3X min 4 itu faktornya adalah X min 4 sama X plus 1. Nah, kalau ini difaktorkan itu X min 4 sama X plus 1. Nah, begini. Nah, ada X min 3, min 4, itu kalau difaktorkan kan X min 4, X plus 1. Itu dasar hukumnya seperti ini. Nah, ini saya misalkan, saya misalkan fx. Itu dimisalkan, itu adalah fx. Berarti fx habis dibagi x kuadrat min 3x min 4. Sementara x kuadrat min 3x min 4 itu faktornya adalah x min 4 sama x plus 1. Berarti kesimpulannya yang pertama, fx habis dibagi X min 4. Yang kedua, Fx habis dibagi X plus 1. Apa dasar hukumnya? Nah, perhatikan dasar hukumnya. Nah, perhatikan di sini tadi. Nah, saya tarik ke atas sedikit. Nah, saya tarik ini. Perhatikan di sini. Sama. 12 habis dibagi 6. Nah, sementara 6 itu faktornya 2 sama 3. 12 habis dibagi 6. Sementara 6 itu faktornya 2, 3. Berarti 12 habis dibagi 2. Berarti 12 juga habis dibagi 3. Berarti gini, fx habis dibagi x kuadrat min 3x min 4. Sementara faktor dari x kuadrat min 3x min 4 ada x min 4 sama x 1. Berarti apa? Fx habis dibagi x min 4. Fx ini juga habis dibagi x plus 1. Nah, itu logika berpikirnya. Nah, sudah? Ingat, apa artinya fx habis dibagi x min 4? Berarti nanti F4 sama dengan 0. Dari mana dasar hukumnya? Ini. Dasar hukumnya, kalau fx habis dibagi x min a, maka f 0. Berarti kalau fx habis dibagi x min 4, f4-nya sama dengan 0. Itu teorema faktor. Fx habis dibagi x plus 1, berarti kesimpulannya f min 1-nya sama dengan 0.
Gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan sekarang. Ingat, apa sih artinya F4 itu? F4 itu artinya nilai suku banyak daripada Fx kalau X-nya diganti 4. Jadi F4 itu artinya apa? Nilai dari suku banyak Fx kalau X-nya itu diganti dengan 4. Kalau X-nya diganti 4, maka ini 4 pangkat 4. Berarti nanti akan diperoleh 4 pangkat 4 berarti 256 min. Kalau X-nya diganti 4, 4 pangkat 3 dikalikan 4, berarti nanti 256 juga. Kalau ini diganti 4, berarti 16 dikalikan min 7, berarti 112. Kalau diganti 4, berarti ini adalah plus 4A plus B. Nah, ini adalah F4. Siapa F4? Kalau X-nya diganti 4 menghasilkan ini. Sementara sama dengan 0. Kalau ini diproses begitu, maka hasilnya 4A plus B sama dengan ini habis berarti 112. Katakanlah ini persamaan 1. Gitu. Kemudian apa sih artinya F-1? Artinya F-1 itu nilai suku banyak dari Fx kalau X-nya diganti min 1. Kalau diganti min 1 itu 1. Kalau diganti min 1 berarti min 1 dikalikan min 4 berarti plus 4. Ini min 7. Kalau X-nya diganti min 1 min A plus B. Ini adalah F-1. Apa F-1? Nilai suku banyak dari Fx untuk X-nya diganti min 1 ketemunya ini. Kemudian sama dengan 0. Kalau ini diproses 1 tambah 4, 5 tambah min 2, tambah min 7, min 2. Berarti ini min A plus B sama dengan 2. Ini persamaan kedua. Yes. Tuh. Berikutnya, kita proses sekarang. Nah, kita proses. Sekarang. Dari 1 dan 2. Dari 1 dan 2. Dari 1 dan 2. Berarti 4A plus B sama dengan 112. Min A plus B sama dengan 2. Gitu. Dieliminasi, ini dikurangi, berarti 5A sama dengan 110. 5A sama dengan 110. Nah, nanti 5A 110, berarti A-nya sama dengan 22. Hanya 22. Hanya 22 bisa dimasukkan ke yang pertama, bisa dimasukkan yang kedua. Katakanlah yang sederhana yang kedua, dimasukkan yang kedua. Kalau A-nya diganti 22 kan min 22 tambah B sama dengan 2. Berarti B sama dengan 2 tambah 22. Berarti B-nya sama dengan 24. Kemudian yang ditanya itu siapa? Yang ditanya itu adalah A plus B. Nah, A plus B. Berarti A plus B nanti sama dengan 46. Yaitulah solusi soal nomor 3. Nah, itulah pendalaman dari teorema faktor. Nah, itu saja kali ini yang berkaitan dengan teorema faktor. Agar kalian memahami konsep teorema faktor lebih lanjut, maka akan saya berikan soal latihan. Soal latihan. Ya, ini soal latihannya. Soal nomor 5 merupakan soal SBMPTN tahun 2018. Seperti itu. Kalian kerjakan. Demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa mengantarkan kalian menjadi orang sukses.
Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.